wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 4 kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan upaya dari pencegahan kanker. Kami beranggotakan Saya Elvira Sina Febrian dengan NIM 20 10 20 10 38. saya Lensi Serenong Tatia dengan NIM 2010 2010 42. Saya Rima Anggraini dengan nomor NIM 2010 2010 43. Saya Rumana Herawati Boru Sudarma dengan NIM 201 201 45. Baiklah, setelah ini kami akan menampilkan penjelasan dari upaya pencegahan kanker. Selanjutnya, epidemiologi kanker. Epidemiologi kanker adalah studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kanker. Sebagai cara untuk menyimpulkan kemungkinan tren dan penyebab, studi epidemiologika kanker menggunakan metode epidemiologi untuk menemukan penyebab kanker dan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan perawatan yang lebih baik. Penyakit kanker sudah ada sejak Yunani kuno, sekitar 300 sebelum Masehi. Setelah 460 sebelum Masehi menggunakan istilah karsinoma dan karsinoid. Dalam bahasa Yunani, kata-kata yang merujuk pada artinya diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi cancer. Penyebab kanker. Penyebab utama kanker adalah terjadinya perubahan atau mutasi pada gen dalam sel. Terkandung ribuan DNA dalam gen yang memberikan instruksi pada sel agar menjalankan fungsinya pada organ tubuh tempat sel tersebut hidup. Namun, prosesnya belum tentu selalu sempurna. Saat pembelahan diri pada sel terjadi, terdapat resiko sel baru dari pembelahan tersebut mengandung gen yang rusak atau terjadi penggandaan terlalu banyak. Hal itu disebut sebagai mutasi gen, ditandai dengan adanya perubahan struktur pada gen. Biasanya, mutasi gen baru akan berpotensi menimbulkan kanker jika terjadi lebih dari 5 kali dan melibatkan gen yang berbeda. Proses ini bisa berlangsung hingga bertahun-tahun sampai sel-sel tersebut membelah diri dan membentuk sel kanker yang cukup besar. Barulah gejala-gejalanya mulai muncul dan sel-sel kanker tampak ketika tubuh diperiksa. Namun, pada anak-anak, kerusakan gen sudah terjadi sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Secara umum, ada 2 faktor penyebab kanker yang paling sering terjadi, yaitu faktor internal seperti keturunan dan faktor eksternal misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi, virus, dan bahan-bahan kimia. Penderita kanker di Indonesia mencapai hampir 400.000 kasus selama 2020 dan 54% kasus terjadi pada perempuan. Jumlah penderita kanker dunia pada tahun 2020 mencapai 19,3 juta kasus dengan angka kematian sampai 10 juta jiwa. Angka ini meningkatkan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai ada 18,1 juta kasus dengan jumlah kematian 9,6 juta jiwa. Diet untuk penderita kanker, yaitu diet yang dianjurkan. Yang pertama, tinggi protein 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan untuk mengganti kehilangan berat badan. Yang kedua, tinggi kalori 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan dan 40 sampai 50 kilokalori per kilogram berat badan untuk mengganti simpanan dalam tubuh bila pasien berat badan kurang. Bila terjadi infeksi, perlu tambahan kalori sesuai dengan keadaan infeksi. Yang ketiga, lemak 25% NPC 1. Yang keempat, makanan sebaiknya diberikan lebih banyak pada pagi hari. Diberikan porsi kecil dan sering. Makanan formula sonde dapat diberikan sesuai dengan kondisi pasien. Bila kehilangan berat badan mencapai lebih dari 20, dapat diberikan total parenteral nutrition atau TPN sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima, bila perlu dapat diberikan suplemen vitamin B kompleks, vitamin 86, asam pantotenik 1, asam folat, dan lain-lain. Vitamin A dan vitamin C. 6. Syarat terapi diet secara khusus bervariasi sesuai dengan kondisi pasien dan penyakit penyertanya. Yang ketujuh, dianjurkan juga untuk memenuhi kebutuhan asam amino, lutein, dan methionine. Glumin
Glutamin diperlukan bagi pasien pasca operasi atau radiasi pada abdomen. Baiklah, sekian penjelasan dari upaya pencegahan kanker dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.